Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Mulautefani dengan NIM 0544088186 dari Prodi Akuntansi UPBJJ Jakarta. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai proses lahirnya Pancasila dengan 3 tahap, yaitu BPUPKI, Piagam Jakarta, dan juga PPKI. Pada sidang pertama BPUPKI pada 1 Juni 1945 masih ada perbedaan pendapat di antara para anggota tentang rumusan dasar negara. Untuk menengahi perbedaan itu dibentuklah Panitia 9 pada 22 Juni 1945 yang beranggotakan tokoh-tokoh penting seperti Ir Soekarno, Dr. Muhammad Hatta, Mr. Amaramis, Mr. Ahmad Subarjo, Abi Kosonojo Krosujoso, KH Wahid Hasim, H. Agus Salim, Mr. Muhammad Yamin, Abdul Kahar Jakir. Tugas mereka adalah merumuskan kompromi antara golongan nasionalis dan golongan Islam dalam menentukan dasar negara. Pada masa penjajahan Jepang, pemerintah Jepang membentuk BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 29 April 1945. Tujuan utamanya adalah mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. BPUPKI mengadakan 2 kali sidang. Sidang pertama berlangsung dari 29 Mei sampai 1 Juni 1945 membahas dasar negara. Dalam sidang inilah Ir Soekarno menyampaikan gagasan tentang dasar yang disebut Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945. Muhammad Yamin 29 Mei 1945 mengusulkan 5 asas pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketahanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Prof. Dr. Supomo 31 Mei 1945 mengusulkan dasar negara berdasarkan paham integralistik negara sebagai satu kesatuan yang utuh antara individu dan masyarakat. Ir Soekarno 1 Juni 1945 mengusulkan dasar negara bernama Pancasila yang berisi 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau pri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Piagam Jakarta terdiri dari pembukaan UUD 1945 versi awal dan rumusan 5 dasar negara yang kemudian menjadi cikal bakal Pancasila. Rumusannya adalah sebagai berikut: 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Piagam ini dikenal juga sebagai Gentleman Agreement karena merupakan hasil kesepakatan antara berbagai golongan yang berbeda pandangan. Setelah itu dibentuklah Panitia 9. Tugas mereka adalah merumuskan kembali dasar negara berdasarkan hasil sidang BPUPKI ketika PPKI bersidang pada 18 Agustus 1945. Terjadi perubahan kecil namun penting. Kalimat pertama, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan ini dilakukan agar semua rakyat Indonesia dari berbagai agama bisa menerima Pancasila sebagai dasar negara tanpa ada perbedaan atau diskriminasi. Inilah bukti nyata semangat toleransi dan persatuan bangsa. Perubahan ini terjadi dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 yang juga mengesahkan UUD 1945 setelah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Nilai-nilai Pancasila yang tercermin, peristiwa merumuskan Pancasila dari BPUPKI hingga pengesahan oleh PPKI mencerminkan nilai-nilai luhur yang menjadi inti dari kepribadian bangsa Indonesia. Toleransi dan kebijaksanaan terlihat jelas dalam momen perubahan sila pertama dari Piagam Jakarta. Para pendiri bangsa termasuk tokoh-tokoh Islam menunjukkan sikap rela berkorban dan mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan golongan demi persatuan bangsa yang majemuk. Musyawarah dan mufakat. Seluruh proses perumusan dasar negara dilakukan melalui perdebatan dan penyampaian pendapat. Dalam sidang BPUPKI dan PPKI, mereka menghargai perbedaan pendapat dan mencapai keputusan melalui persatuan yang didasarkan pada hikmah kebijaksanaan, semangat kekeluargaan, dan gotong royong. Para tokoh bekerja keras dan bersama-sama merumuskan fondasi negara tanpa memandang suku atau agama, menunjukkan semangat untuk mencapai cita-cita bersama. Integritas dan patriotisme. Para pendiri bangsa memiliki komitmen kuat untuk mendirikan negara yang berdaulat dan adil dengan menanamkan nilai-nilai kebangsaan yang baik dari budaya Indonesia sendiri.
refleksi pribadi, menurut saya proses lahirnya Pancasila itu punya makna yang dalam. Dari sana saya belajar kalau kemerdekaan Indonesia bukan cuma hasil perjuangan fisik atau perang, tapi juga hasil dari semangat persatuan, musyawarah, dan kebijaksanaan para pendiri bangsa dalam berpikir dan mengambil keputusan. Pelajaran terpenting dari sejarah lahirnya Pancasila adalah kemampuan untuk bersatu dan mengkompromi di tengah perbedaan yang ada. Para pendiri bangsa mengajarkan bahwa perbedaan suku, agama, dan pandangan politik tidak boleh menjadi penghalang untuk mencapai tujuan nasional yang lebih besar. Setiap masalah harus diselesaikan melalui diskusi yang jujur dan terbuka dengan mengedepankan akal sehat dan kepentingan bersama, bukan dengan paksaan atau kekerasan. Kita harus siap mengesampingkan kepentingan pribadi atau golongan demi kemaslahatan seluruh rakyat Indonesia.